Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rohma dengan NIM 2210202023 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan isi dari proposal yang telah saya susun dengan judul Pengaruh Lingkungan Sosial terhadap Konsistensi Hafalan Santri dan Keterlibatan Orang Tua dalam Proses Hafalan Al-Quran di Rumah Quran Dar Asrar Tauhid, di mana saya telah mengobservasi langsung di rumah Quran tersebut. Nah, dari hasil observasi lapangan di rumah Quran Dar Asrar Tauhid menunjukkan bahwa konsistensi hafalan santri sangat dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan lingkungan sosial. Dalam pengamatan, santri yang memiliki hubungan positif dengan teman-teman mereka cenderung lebih termotivasi untuk menghafal secara konsisten. Misal, beberapa santri mengungkapkan bahwa adanya kompetisi sehat di antara mereka membuat hafalan terasa lebih menyenangkan dan menantang. Sebaliknya, santri yang kurang mendapatkan dukungan dari teman atau merasa kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan cenderung mengalami kesulitan dalam mempertahankan hafalan mereka. Selain itu, pengajar di rumah Quran juga memainkan peran penting. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pengajar, metode yang mereka gunakan berfokus pada kombinasi pendekatan disiplin dan empati. Namun, beberapa pengajar mengungkapkan bahwa tingkat keberhasilan santri dalam menjaga konsistensi hafalan tidak hanya bergantung pada proses pembelajaran di lembaga, tetapi juga pada keterlibatan orang tua di rumah. Observasi ini sejalan dengan pengakuan dari beberapa santri yang menyatakan bahwa dukungan orang tua seperti mendengarkan hafalan mereka atau sekedar memberi semangat membuat mereka lebih percaya diri dan bersemangat dalam menghafal. Namun, tantangan yang ditemukan adalah tidak semua orang tua memiliki waktu atau pemahaman yang cukup untuk mendukung proses hafalan anak-anak mereka. Beberapa orang tua menganggap bahwa pembinaan hafalan sepenuhnya menjadi tanggung jawab lembaga, seperti kurang memberikan perhatian di rumah. Akibatnya, santri yang kurang mendapatkan pengawasan dan dukungan dari keluarga seringkali mengalami penurunan konsistensi hafalan. Meskipun telah mendapatkan bimbingan dari intensif di rumah Quran, faktor lain yang teramati adalah lingkungan rumah yang tidak selalu mendukung proses hafalan. Beberapa santri mengaku bahwa suasana rumah yang ramai atau tidak teratur seringkali menjadi hambatan dalam mengulang hafalan. Selain itu, pengaruh teknologi seperti penggunaan media sosial atau televisi menjadi tantangan tersendiri bagi santri dalam menjaga fokus dan disiplin mereka. Hasil observasi ini juga menegaskan pentingnya peran sinergis antara lembaga dan keluarga dalam mendukung keberhasilan hafalan Al-Quran. Lingkungan sosial yang kondusif baik di rumah Quran maupun di rumah menjadi kunci utama dalam menjaga konsistensi hafalan santri. Untuk itu, penelitian ini menjadi sangat relevan dalam memahami lebih mendalam bagaimana lingkungan sosial dan keterlibatan orang tua dapat memengaruhi konsistensi hafalan Al-Quran para santri di rumah Quran Dar Asrar Tauhid. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini akan mendalami pengalaman dari perspektif para santri, pengajar, dan orang tua dalam menghadapi tantangan dan strategi mempertahankan hafalan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pengelola rumah Quran untuk meningkatkan kualitas pembinaan, sekaligus menjadi rujukan bagi orang tua dalam mendukung anak-anak mereka agar lebih konsisten dalam menghafal Al-Quran. Selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, ada beberapa rumusan masalah dari penelitian saya, yakni yang pertama, bagaimana pengaruh lingkungan sosial terhadap konsistensi hafalan santri di rumah Quran dan Asrar Tauhid. Yang kedua, sejauh mana keterlibatan orang tua mempengaruhi konsistensi hafalan Al-Quran santri di rumah Quran dan Asrar Tauhid. Yang ketiga, yakni apa saja bentuk dukungan sosial yang diterima oleh santri di rumah Quran dan Asrar Tauhid yang dapat mempengaruhi konsistensi hafalan mereka. Yang keempat, bagaimana hubungan antara tingkat keterlibatan orang tua dan konsistensi hafalan Al-Quran santri di rumah Quran dan Asrar Tauhid. Dan terakhir, yang kelima, yakni apa tantangan yang dihadapi oleh para santri dalam menjaga konsistensi hafalan Al-Quran dan bagaimana dukungan sosial dapat membantu mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya ada tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh lingkungan sosial terhadap konsistensi hafalan santri.
Yang kedua, menganalisis peran keterlibatan orang tua dalam proses hafalan santri. Dan yang ketiga, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi santri dalam mempertahankan hafalan. Dan yang terakhir, menyusun rekomendasi untuk meningkatkan konsistensi hafalan santri. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang telah saya observasi ini adalah penelitian lapangan atau field research yang bersifat kualitatif. Adapun sumber datanya yakni data primer yang diperoleh langsung dari narasumber dan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka, dokumentasi, dan catatan atau laporan. Selanjutnya ada objek dan sasaran penelitian. Pengaruh lingkungan sosial dan keterlibatan orang tua terhadap konsistensi hafalan santri di Rumah Quran dan Asar Tauhid. Yang keempat yakni teknik pengumpulan data, ada wawancara mendalam, ada observasi partisipasi, dan ada dokumentasi. Adapun tinjauan kepustakaan, yang pertama lingkungan sosial dalam pendidikan. Vygotsky melalui sosiokultural teori menjelaskan bahwa pembelajaran individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, termasuk interaksi dengan teman, sebaya, guru, dan lingkungan belajar. Ada keterlibatan orang tua dalam mendidik anak. Dan Joyce Epstein mengidentifikasi 6 tipe keterlibatan orang tua seperti parenting, komunikasi, dan pembelajaran di rumah. Yang ketiga ada motivasi dan konsistensi hafalan. Kebutuhan akan penghargaan dan aktualisasi diri memengaruhi motivasi seseorang untuk mencapai tujuan, seperti menghafal Al-Quran. Didikan Islam dalam hafalan Al-Quran. Abdullah Nashih Ulwan dalam Tarbiyatul Aulad fi Islam menekankan pentingnya peran keluarga dan lembaga pendidikan dalam mendidik anak untuk mencintai Al-Quran. Selanjutnya ada analisis data, ada reduksi data dan penyajian data. Reduksi data menyederhanakan data dengan mengidentifikasi informasi apa yang penting dan menghilangkan informasi yang tidak penting. Ada penyajian data. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian teks yang bersifat deskriptif karena metode yang digunakan adalah penyajian data. Dalam penelitian ini, data disajikan dalam bentuk uraian teks yang bersifat deskriptif karena metode yang digunakan adalah kualitatif dengan mengungkap konsistensi hafalan santri dan faktor lingkungannya dalam menghafal Al-Quran. Nah, jadi ada kesimpulan. Verifikasi kesimpulan dilakukan sepanjang proses penelitian dengan menguraikan sudut pandang yang diperoleh dari penjelasan sebelumnya. Dengan demikian, kesimpulan tentang konsistensi hafalan santri dan faktor lingkungannya dalam menghafal Al-Quran. Penelitian yang telah saya observasi ini berlokasi di Rumah Quran dan Asar Tauhid yang terletak di OP Regensi 2, Topas 3, Blok H 18, Jakabaring, Palembang. Tempat di mana para santri menghafal Al-Quran dalam program yang telah disusun oleh lembaga tersebut. Adapun referensi bisa teman-teman lihat sekalian. Ini hanya beberapa referensi yang telah saya kutip. Selanjutnya telah ada di proposal saya yang lebih lengkapnya.